Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 56. Katanya Pak Gede cari yang pemikirannya dewasa. Ya beda lagi, dewasanya Mama Arum pasti lebih dari saya. Ya mending kalau enggak dapat kakaknya, paling tidak dapat adiknya. Lebih muda, dagang jualan juga berarti pekerja keras juga ini mirip Arum. Pak Haji benar bersemangat. Selanjutnya, giliran Septi yang beraksi. Pak Yusuf yang tengah ikut beres dealernya, sampai tidak mengenali bahwa wanita gendut berhijab dan penampilannya khas ibu mirip yang baru saja berbondong pergi setelah sempat membuat keonaran di sana. Ia menatap saksama wajah di hadapannya yang juga ditemani oleh adik dari bapaknya. Itu beneran anakmu? Bukan orang ngaku. Abis lahiran jadi gitu emang, kesannya kayak korban operasi gagal efek malpraktik. Niat operasi biar makin cantik, tapi malah mirip abis disengat tawon raksasa ramai, ujar Pak Haji meyakinkan. Pak Yufus yang wajah sebelah kirinya sampai lebam parah, menatap Septi dengan tatapan frustrasi. Kamu mau ngapain lagi? Kok papa tanya gitu, ngapain lagi? Baru juga kesini sudah ditodong gitu. Kesannya aku terusan minta ini itu ke papa, kesal Septi. Hampir 1 tahun papa ninggalin aku. Malahan papa ninggalin aku pas aku sedang hamil tua sementara mama di penjara. Asu emang, keluarga lagi enggak baik saja, papa malah senang sama kutis. Papa enggak usah mikir, aku beban papa. Karena kalau boleh milih, aku juga enggak mau jadi anak papa. Namun karena sudah telanjur, mau bagaimana lagi, pastinya papa juga enggak boleh asal lepas tanggung jawab juga ke aku. Karena kalau papa sampai lepas tanggung jawab, aku enggak segan laporin papa ke polisi. Papa enggak lupa, kan, alasan Angga sampai mendekam di penjara. Sudah, laporin saja, nanti kita pakai Kalandra buat jadi pengacaranya. Dia jos, kan, biar bapakmu kapok, ucap Pak Haji ikut menyela. Payah kamu, Kap, baru juga punya istri tambahan. Kok iya kamu langsung lupa yang sudah ada? Poligami banyaknya boleh, tapi ya jangan lupa kewajiban sama tanggung jawabnya, lanjut Pak Haji. Tapi sekarang aku lagi banyak urusan, Pak Gede. Aku lagi banyak butuh, yakin Pak Yusuf. Ya itu masalah kamu, dipikirnya saya enggak banyak kebutuhan, saya juga banyak, tapi lihat anakmu pontang, panting sendiri, saya mana tega karena saya bukan pohon pisang yang punya jantung tapi enggak punya hati macam kamu, balas Pak Haji. Sekarang kasih Septi modal buat usaha, itu sudah jadi kewajibanmu, loh. Dia juga mau nikah lagi dan kamu wajib jadi wali. Nikah lagi gimana? Pak Yusuf menatap tak habis pikir Septi. Enggak usah bingung, apalagi kesal. Kalau kamu tanggung jawab ke anak kamu dan urus dia dengan semestinya, kamu pasti tahu update keadaannya tanpa shock gitu. Lagian kenapa kamu merasa keberatan kalau anakmu nikah lagi, kan kamu juga yang ngajarin. Nah dia posisinya sudah jadi janda, kamu nikahnya diam dan giliran ada masalah gini kamu baru koar. Makan tuh masalah kamu, balas Pak Haji. Pak Yusuf kembali kepada Septi yang masih menatapnya marah. Kamu, ya, dari dulu adanya ngerepotin terus. Kesal, tanpa bu, Septi langsung maju, menyeruduk sang papa layaknya sumo andal. Satu dekapan, Septi mengangkat tubuh sang bapak kemudian membantingnya. Buat aku ngerepotin, tapi buat wanita lain kamu enggak hitungan, Pah. Tunggu pembalasanku, kesal Septi masih menahan emosi, walau di hadapannya, sang papa yang meringkuk sudah langsung engah meringis kesakitan akibat ulahnya. Sep, kamu keterlaluan banget. Patah semua tulang papa kalau begini caranya, rengek Pak Yusuf. Karyawan di sana tak ada yang berani mendekat, apalagi menolong. Semuanya kompak pura tidak tahu, memilih menyibukkan diri dengan merapikan semua yang berantakan di sana, khususnya sepeda motor yang sampai remuk. Pokoknya aku enggak mau tahu, Pah. Kalau cara papa terus begini, aku enggak segan laporin papa ke polisi, tegas Septi. Tapi papa beneran lagi enggak ada duit, Sep, mohon Pak Yusuf. Mau kamu belek perut papa pun, enggak akan ada duit yang keluar. Tai banget emang kamu, Pak, kesal Septi yang sudah akan menjatuhkan diri ke tubuh sang papa. Oke, Sep,
Oke, ucap Pak Yusuf menyerah. Misi hari ini selesai. Tak sia dari kampung ke Magelang dan sampai nyaris 7 jam perjalanan. Juga, Pak Haji yang merasa bangga karena akhirnya Septi bisa tegas, mau belajar dari arahannya. Membuatnya merasa pengorbanan yang ia lakukan hingga mereka sampai ada di sana, tak sia-sia. Sebenarnya kamu mau menikah sama laki macam apa sih, Sep? Tanya Pak Yusuf kesulitan dan memang mendadak tidak bisa bangun. Bergerak saja, ia hanya mampu melakukannya dengan sangat terbatas. Sep, ini tolong bantu Papa, dong. Papa enggak bisa gerak. Rengek Pak Yusuf masih merengek kesakitan. Nah, jangan langsung stroke, ujar Pak Haji curiga karena Pak Yusuf sampai jadi begitu. Biarin sih, biar enggak ada yang mau sama Papa lagi. Syukurin, azab nyata ini, ujar Septi yang malah kegirangan saking keselnya kepada sang papa. Baginya, akan jauh lebih aman jika sang papa beneran stroke agar tidak hobi nikah lagi dan pada akhirnya hanya dikuras harta kekayaannya oleh si wanita. Sementara itu di tempat berbeda, Angga tengah mengantar setiap pesanan nugget. Pria itu menggunakan motor mengunjungi setiap rumah, kantin, atau warung yang memesan dan sebelumnya memang order lewat WA. Terakhir karena rumah paling jauh, Angga mengajak Tarkan pesanannya ke rumah Widi. Ini menjadi kali pertama Angga mengantar pesanan ke rumah Widi dan memang menjadi pesanan paling banyak. Karena walau sebelumnya Angga sudah menawari, Widi menolak dengan dalih takut merepotkan. Namun tampaknya kini wanita itu sudah yakin bahwa Angga memiliki sistem antar pesanan. Pengantaran yang dilakukan serempak berdasarkan kapan pesanan itu dibuat, sesuai periodenya karena memang akan sangat mempengaruhi waktu antarnya. Rumah orang tua Widi yang otomatis juga rumah orang tua Arum, sukses membuat Angga pangling. Di tanah terbilang luas di sana tak lagi dihiasi rumah gedong berukuran besar. Sebab kini hanya meninggalkan bangunan gubuk kecil di sebelah bekas bangunan rumahnya. Keadaan tersebut membuat Angga berpikir, apakah rumah orang tua mantan istrinya itu telah menjadi korban bencana alam? Kapan? Angga sungguh ingin tahu walau tentu saja kepeduliannya itu sudah sangat terlambat. Karena jangankan menjadi suami yang baik di masa lalu kepada Arum yang sudah sangat mengabdi, menjadi papa yang layak untuk Aidan saja. Tidak. Tapi ini beneran, rumah Widi, pikir Angga yang memang menjadi tidak yakin. Karenanya, ia sengaja memastikan dan setelah ia melongok di rumah sangat sederhana yang bagian depannya merupakan warung, ia melihat sang mantan ibu mertua tengah mewadahi air di kantong biasa orang membuat es batu. Assalamualaikum, Bu, maaf, saya mau antar pesanan Widi. Jujur, hanya untuk mengucapkannya, Angga membutuhkan keberanian sekaligus nyali yang sangat besar. Di hadapannya, Ibu Rusmini kebingungan menatapnya. Wanita yang namanya terbilang sangat mirip dengan nama mama Angga itu, seolah tidak mengenali Angga. Saya Angga, Bu, mau antar pesanan nugget Widi, lanjut Angga yang mengakhirinya dengan senyum tak berdosa. Barulah setelah itu, Ibu Rusmini seolah langsung atau itu paham. Oh, silakan. Sebentar, tak beda dengan Angga, Ibu Rusmini juga merasa sangat canggung. Untuk beberapa saat ia bingung sebelum akhirnya memanggil Widi yang tengah memasak di dapur ditemani ketiga anaknya. Hah, gimana, Mak? Enggak jelas, ini si Salwa nangis terus dari tadi. Ya ampun, kepalaku berasa sampai sudah retak, balas Widi yang tangan kirinya masih diperban. Sadar sang anak kewalahan mengurus ketiga anaknya yang terus saja ingin menempel kepada Widi, Ibu Rusmini segera mengambil Salwa, mengembannya secara paksa lantaran bocah itu tidak mau. Ayo ikut Nini, tungguin Mas Aidan, nanti Mas Aidan mau datang lagi. Wawa sayang Mas Aidan, kan, bujuk Ibu Rusmini yang sangat tahu, jurus andalan membujuk anak perempuan Widi itu wajib menggunakan Aidan. Salwa yang matanya sudah basah, langsung mengangguk nurut. Membuat Ibu Rusmini segera menggiring dua anak Widi yang masih tersisa dan memang tampak tantrum. Sini ikut Nini dulu, Ibu lagi masak. Sini, tunggu Mas Aidan, bujuk Ibu Rusmini. Padahal, tidak ada janji Aidan akan datang. Widi malah yang jadi khawatir, takut anaknya tantrum makin parah kalau Aidan tidak benar datang. Nanti kalau enggak datang beneran, pasti pada ngereok berjamaah. Mak, lirih Widi khawatir. Ibu Rusmini jadi kebingungan dan refleks menelan ludah. Nanti teleponinlah, Mamak juga kangen.
Widi yang mematikan kompornya karena ia harus menemui Angga, berangsur menghela napas, kan baru kemarin kesini, mereka kan sibuk banget. Ya dicoba dulu, kali ini Ibu Rusmini benar memohon karena ia memang sangat rindu pada Aidan maupun kebersamaan keluarga kecil mereka yang dilengkapi oleh Kalandra maupun Arum. Sementara itu di luar rumah, setelah membuka wadah penampung yang menghiasi motor matic bagian belakangnya, Angga yang memboyong 2 kantong besar dari sana, langsung membawanya masuk. Walau tentu saja, ia hanya berani sampai depan pintu. Rasanya sangat aneh, mereka yang sempat dekat kini malah menjadi orang asing yang terlibat dalam kerjasama. Sore sudah makin redup menyisakan kesibukan yang harus segera diselesaikan layaknya apa yang tengah Angga lakukan. Namun, pria itu langsung dibuat terkejut ketika melihat penampilan Widi yang sekarang. Bukan karena wanita itu tak berjilbab, tapi karena luka Widi khususnya yang di wajah dan juga tangan kiri. Lukanya sangat parah termasuk yang di wajah, dan bisa Angga pastikan akan sulit hilang jika tidak ditangani secara khusus. Parah banget loh, itu. Kamu sudah berobat, sergah Angga. Widi yang menjadi canggung, berangsur mengangguk. Ia masih menutupi perban di tangan kirinya menggunakan kain jarit. Kali ini Widi memang memakai kemeja lengan pendek. Karena selain memang sangat risih sekaligus sakit, memakai lengan pendek lebih disarankan untuknya yang tangannya memang masih bengkak. Sudah, Mas, sudah diobati. Terus, itu totalnya jadi berapa? Balas Widi yang sampai tersenyum canggung. Angga baru akan meletakkan 2 kantong besar di tangannya, tapi di luar, Ibu Rusmini sudah heboh bersama ketika anak Widi yang salah satunya wanita itu gendong. Mas Aidan, hore, Mas Aidan datang lagi. Hore, hore. Tak hanya suara heboh tersebut, sebab klakson mobil yang terdengar makin mendekat, juga turut melengkapi kehebohan tersebut. Kecanggungan sungguh tak terelakkan dan terus saja Angga rasakan. Walau tidak begitu berani karena nyalinya seolah menciut akibat kehadiran keluarga kecil Arum, Angga memberanikan diri untuk menoleh, melihat mobil Pajero hitam di jalan sana. Bertepatan dengan itu, kaca pintu sebelah setir turun sempurna. Angga mengetahui mobil tersebut merupakan mobil Kalandra, tapi kali ini ia dikejutkan oleh pengemudi yang tidaklah lain Arum. Sungguh menakjubkan, Arum sudah bisa menyetir walah di sebelahnya, Kalandra yang memangku Aidan masih kerap mengarahkan. Mas, itu motornya suruh minggir. Tentu Angga sadar, yang Arum maksud itu motornya. Angga langsung panik karenanya. Masuknya pelan, sayang. Belajar, ambil kanan dikit, masuk pelan. Kalandra masih memberi arahan. Tapi aku enggak yakin, Mas. Sempit banget soalnya, mau diparkir di sini, takut halangi jalan. Angga yang sadar diri buru meletakkan 2 kantong besar berisi aneka nugget yang ia bawa. Ia langsung lari menuju motornya dan memang tengah dipermasalahkan oleh Arum. Widi yang melihat itu langsung kikuk. Pasti enggak enak banget jadi Mas Angga. Tapi mau gimana lagi, kan yang berulah juga dia juga. Kayak aku saja. Kadang juga ada saat aku merasa enggak enak banget ke Mbak Arum, batin Widi yang kemudian langsung kicep karena di belakang mobil yang Arum kemudikan, ada sosok yang juga cukup ia kenal. Dr. Andri, pria itu datang menggunakan motor gede yang sempat menabraknya. Kecanggungan juga langsung menimpa kebersamaan Arum dan Kalandra setelah pemilik motor dan tak lain Angga, menuntun motor yang Arum permasalahkan. Tentu, mereka terlihat jelas beda kelas walau baik Arum maupun Kalandra sama memakai pakaian santai, benar tidak ada yang berlebihan. Kemudian, tatapan Kalandra dan Arum kompak tertuju pada Aidan. Bocah itu langsung heboh memandangi ketiga anak Widi. Dan refleks, mereka yang kembali bertatapan berangsur tersenyum satu sama lain. Aman, ya, Mas tetap papa terbaiknya Mas Aidan, kok. Arum meyakinkan dan Kalandra langsung tersenyum hangat. Gantengnya suamiku kalau lagi senyum gitu, lanjut Arum sengaja memuji sang suami. Oh jelas, sergah Kalandra yang pipinya langsung merah. Kemudian ia tertawa diikuti juga oleh Arum, kayaknya Anggariku alias enggak enak banget ke kita. Kayaknya Mas, balas Arum yang baru saja beres parkir disusul oleh Dr. Andri yang menyusul. Seperti yang Arum dan Kalandra yakini, Angga memang merasa super canggung sekaligus malu. Kalian bisa membayangkan bagaimana jika kedua rasa itu sampai dirasakan di waktu yang sama. Jangankan pura,
pura tenang, menatap saja. Angga tidak memiliki keberanian. Jadilah yang langsung Angga lakukan adalah menyelesaikan pembayaran Widi. Coba dicek dulu pesanannya. Ini notanya, ucap Angga yang langsung mengeluarkan nota yang dimaksud dari tas pinggang warna hitamnya. Oke, mau. Bentar aku cek, balas Widi. Ketika Widi langsung mengecek setiap nugget di kantong, Angga diam mengawasi apa yang terjadi di luar. Kebersamaan Arum dan Kalandra, setelah menurunkan Aidan yang langsung lari kegirangan menghampiri anak Widi menggunakan sepatu berbunyi cheat-nya, Kalandra berangsur memutari mobil bagian depannya. Kalandra menuju pintu sebelah setir dan langsung menurunkan Arum dari sana dengan sangat hati-hati. Sungguh pemandangan yang kelewat manis. Jarang ada pasangan yang saling perhatian begitu tanpa kenal tempat. Seperti biasa, kehadiran Kalandra dan Arum tidak pernah dengan tangan kosong. Keduanya kembali membawa banyak jajan sekaligus makanan berat. Termasuk itu Dr. Andri yang juga mengeluarkan bawaannya dari belakang sepeda motornya dan langsung Kalandra sindir melalui berdeham keras. Kal, please, kamu kesannya kayak mau nyomblangin aku sama ipar kamu. Sebal Dr. Andri, jangan gitulah, takutnya Widi benci ke aku. Kebanyakan yang paksakan jadinya benci. Sekarang, aku mau fokus urus lukanya dulu. Yang di wajah sama tangan. Itu yang di wajah wajib dikasih obat penghilang bekas luka dan aku sudah bawa beberapa. Yang membuat Dr. Andri bingung, tumben Kalandra anteng. Dan di sebelahnya, pria itu tampak merenung serius. Kamu kenapa lagi? Jangan kayak orang kesurupan lah. Itu sudah dipanggil istrimu itu di teras. Sadar Arum sungguh sudah memanggil bahkan menunggunya. Kalandra yang menenteng 2 kantong besar berwarna putih buru pamit, nanti kita lanjut obrolannya. Dr. Andri makin tak mengerti kenapa Kalandra mendadak sangat bersemangat kemudian sampai memintanya untuk melanjutkan obrolan mereka. Nanti. Ya Tuhan, cobaan berat banget ini, batin Angga yang benar bingung harus bagaimana, maju tidak bisa, mundur tak mungkin. Angga masih bertahan di bibir pintu kediaman Ibu Rusmini, padahal Arum dan Kalandra sudah ada di teras. Kalandra yang baru sampai langsung merangkul mesra pinggang Arum. Hampir 1 bulan tak bertemu. Angga merasa perut Arum makin besar dengan perkembangan yang sangat drastis. Bahkan dari tadi, perut Arum sibuk bergerak, menandakan janinnya sangat aktif. Gimana? Enggak, alhamdulillah kelihatannya makin lancar. Kalandra sengaja memulai karena pria itu tahu, andai dirinya yang ada di posisi Angga, pasti ia juga akan kehilangan nyali bahkan nyawa. Daripada Angga jantungan atau malah stroke seperti Pak Yusuf bapaknya Septi layaknya cerita dari Pak Haji, Kalandra berusaha berdamai dengan kenyataan. Toh, baik buruknya sikapnya tak hanya berdampak kepadanya, tapi juga orang terkasihnya. Terlebih sejauh ini, Kalandra sudah sangat mendapat banyak kemudahan sekaligus rezeki. Alhamdulillah, Kal, memang makin lancar, balas Angga tetap saja tidak bisa mengakhiri rasa canggungnya. Wah, Mas, bapakmu usahanya lancar, minta angpau lo, buat ke pasar malam, lanjut Kalandra. Antara bercanda sekaligus membeli kode keras karena sampai detik ini, Angga belum memberi nafkah khusus kepada Aidan. Semacam bulanan, sama sekali belum. Sana mengingatkan enggak dosa kok, enggak. Karena biar bagaimanapun, Aidan berhak. Walau aku enggak akan membiarkan Aidan kekurangan, Aidan berhak dapat juga dari kamu. Sementara alasan Arum diam, ya gimana ya, Arum pasti merasa enggak enak juga, ibaratnya nunggu kesadaran dari kamu. Sekarang kita obrolin baik saja, ya. Mumpung ada waktu juga, Kalandra bertutur dengan hati-hati. Sebenarnya, untuk urusan itu juga aku siapkan, Kal. Ya maaf banget, ya. Rasanya tetap canggung enggak nak ya malu juga. Serius, aku sudah siapin. Angga membuka tas selempangnya, mengeluarkan buku tabungan dan juga sebuah ATM di dalamnya. Ia memberikan itu kepada Kalandra. Ini haknya Aidan, walau memang enggak seberapa dan enggak sebesar yang selama ini kalian berikan, tapi seperti katamu, Aidan berhak juga dapat dari aku. Apalagi setelah bikin itu, rezekiku makin lancar dan alhamdulillah, sepertinya Tuhan juga mulai membukakan pintu rezeki khusus untukku setelah aku urus rezeki juga buat Aidan. Mendengar itu, Arum tidak kuat. Ia berkaca dan memilih menunduk berlindung di balik punggung sang suami. Alhamdulillah, enggak, di mana,
Rezeki Bapak memang ada di kebahagiaan anaknya. Bagaimana kita memperlakukan anak? Aku berani bilang begini karena aku sudah membuktikannya sendiri. Bahwa semakin anak istri kita bahagia oleh sikap termasuk itu rezeki kita, semuanya beneran dipermudahkan, balas Kalandra yang kemudian menerimanya. Aku terima buat Mas Aidan. Nanti kalau dia sudah gede dan ngerti, kami akan mengabarkan ini. Bukannya menjawab, tanggapan hangat dari Kalandra malah membuat Angga menangis. Dokter Andri yang dihampiri Widi jadi bingung karena memang belum kenal Angga. Kalau boleh tahu, laki itu siapa? Tanya Dokter Andri kepada Widi. Itu, mantannya Mbak Arum, papahnya Mas Aidan, Dok, jawab Widi yang juga menjadi memperhatikan kebersamaan haru di sana. Jujur, melihat Angga seperti sekarang yang ada Widi merasa sangat kasihan. Setidaknya, Angga jauh lebih waras daripada Agus sang mantan. Bayangkan saja, dari awal pergi dan sudah langsung menjatuhkan talak kepadanya bertepatan dengan rumah yang dibongkar, Agus sama sekali tidak memberi kabar. Entah pergi kemana pria itu, tapi asal tidak mengganggu kehidupannya dan ketiga anaknya, Widi tidak akan ambil pusing karena menghidupi ketiga anaknya yang sering menanyakan keberadaan bapaknya saja. Widi sudah pusing. Setelah kebersamaan di sana menjadi diwarnai nuansa haru yang begitu menyayat hati karena akhirnya seorang Angga mengalami kemajuan yang luar biasa, Widi pun menjalani pengobatan intensif. Widi terlebih dulu menjalani terapi tangan, kemudian diinfus, dan luka di pipi kirinya juga diolesi salep khusus yang bisa membuang bekas luka. Andai di dunia ini ada salep penghilang bekas luka di hati juga ya, Andri, ucap Kalandra yang baru kembali dari dapur sambil membawa satu gelas besar berisi air kelapa hijau untuk Dokter Andri. Dokter Andri yang masih memoleskan salep di luka yang ada di wajah kiri Widi berkata, bilang ke istri kamu. Hatiku sudah aman, Andri. Sudah diobati sama istri. Ya ampun, kau malah mau aku minum sendiri. Ini buat kamu ya, Andri. Kelapa hijau asli, dikasih tetangga depan. Orang sini baik banget. Enggak ada salahnya kalau kamu mau nikah lagi, kami cari orang sini saja, ucap Kalandra sengaja memberi sang sahabat kode keras agar mendekati iparnya saja. Kalandra langsung meninggalkan kebersamaan Dokter Andri dan Widi yang memang ada di ruang depan, di kasur yang sengaja ia bawa kemarin untuknya dan Aidan jika menginap di sana. Kelihatannya hubungan Makala sama Dokter Andri dekat banget ya. Mas Kala sampai enggak ada rem gitu ngomongnya ke Dokter Andri, batin Widi. Kamu sudah tahu. Kalau kakak iparmu itu stres, ucap Dokter Andri meluapkan unek-uneknya kepada Widi padahal yang membuatnya marah Kalandra. Widi yang sadar kondisi, hanya tersenyum tak berdosa, Mas Kala dan orang tuanya beneran orang yang sangat baik. Jarang ada orang sebaik mereka. Makanya, tetangga sini kalau lihat Mas Kala apa orang tuanya datang, pasti heboh, ucapnya yang hanya menceritakan saja. Sudah langsung merasa sangat bahagia saking menyenangkannya sifat Kalandra dan orang tuanya. Dokter Andri mengangguk, iya, memang gitu. Di lingkungan juga terkenalnya gitu, dan aku pun sudah membuktikannya sendiri. Aku sama Kala sudah temenan semenjak kami masih jadi embrio kayaknya, Dokter Andri mengakhiri ceritanya dengan tawa yang ditahan. Widi yang mendengar itu juga ikut tertawa, tapi dari belakang, Kalandra sengaja berdeham tak jadi lewat. Tingkah tersebut membuat Widi dan Dokter Andri refleks bertatapan. Kalian ada apa? Ya, tanya Widi menerka. Dokter Andri menghela napas pelan kemudian menggeleng. Ia berangsur berdiri. Entahlah, si Kala kalau lagi kumat jail sama resenya ya gitu. Widi mengangguk walau sebenarnya ia tidak begitu paham dengan maksud Dokter Andri. Setelah sempat pergi, pria itu kembali lihat rumah dari atas ke bawah. Ini saya minum, ya, izin Dokter Andri. Iya, dok, minum. Makasih banyak sudah datang, dan maaf, ngerepotin, balas Widi sungkan. Dokter Andri yang sudah meminum sebagian air kelapa hijaunya langsung menggeleng. Jangan begitu, ini sudah jadi kewajiban saya. Bersambung dulu ya teman-teman.